Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Narasi Ala Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah tema yang cukup jadul sih sebenarnya. Cuman karena akhir-akhir ini di permukaan mencuat lagi gitu. Beberapa kasus yang membawa saya kayaknya gatel untuk membahas hal ini, dan ternyata bahwa kita sebagai manusia ya, menurut saya sangat penting sih untuk mengetahui ini, karena memang ada satu hal yang sangat penting yang menjadi pondasi yang ternyata ditinggalkan oleh kebanyakan manusia sekarang. Sekarang kita tentunya tahu ya bahwa perkembangan zaman justru menyeret manusia, terkesan menyeret manusia, atau mungkin justru memaksa manusia agar mereka melupakan kiprah sebagai manusia pada semestinya. Seperti halnya teknologi lah, kalau kita bawa ke teknologi ya. Kita ini teknologi sekarang sudah serba canggih sekali, sangat canggih sekali teknologi, super cepat lah. Apapun yang kita ingin tahu bisa diakses. Di belahan dunia sana dengan cepat kita bisa tahu. Berbeda dengan masa lampau ya, masa dulu itu. Apa yang kita ingin tahu sangat terbatas sekali. Informasi-informasi yang kita ingin tahu justru sangat mudah kita akses di zaman sekarang karena perkembangan teknologi tidak sulit lagi. Dari perkembangan teknologi yang kita tahu sekarang, kita bisa mencari tahu apapun yang kita mau di dalamnya. Contoh seperti dalam hal makanan. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari keluar rumah. Kita tinggal duduk santai, pilih aplikasi, cari di dalamnya, pesan, langsung diantarkan makanan itu dan kita bisa langsung menyantapnya. Bahkan dalam hal agama pun. Kita tinggal cari, tinggal ketik apa yang kita ingin tahu, maka muncullah di situ ada kajian, ceramah, dan lain sebagainya. Sehingga lahirlah narasi-narasi di luar sana yang kata-katanya seperti ini. Ngapain sih kita banyak-banyak beli kitab? Ngapain sih kita jauh-jauh capek-capek ngaji? Kalau yang ada di handphone saja sudah tersedia dan lengkap. Dari sini banyak membentuk persepsi bahwa orang tidak penting lagi kemudian belajar langsung sama gurunya. Dalam pikiran mereka justru tidak perlu lagi ikut pendapat guru, ulama, bahkan ya seorang cendekiawan sekalipun. Karena menurut mereka di dalam Quran dan hadis sudah tersedia dan lengkap. Dari uraian yang saya bahas tadi, setidaknya ada dua rumusan yang bisa saya paparkan di sini. Yang pertama, apakah teknologi dunia modern seperti saat ini dapat menggiring nalar manusia sehingga menjadikan mereka menjadi makhluk individualisme? Yang kedua, apakah manusia saat ini sudah tidak mementingkan lagi pendapat-pendapat orang lain? Bisakah manusia belajar sendiri tanpa terikat dengan pendapat orang lain? Mari kita kupas seberapa jauh manusia menjadi makhluk individualisme tanpa ada campur tangan dari orang lain, baik dalam hal lahiriah maupun tentunya dalam hal ideologi. Sebelum kita jauh membahas tentang manusia sebagai makhluk individualisme, mari kita telusuri dulu apa arti kata manusia. Manusia di dalam bahasa Arab banyak sekali istilah-istilahnya. Seperti halnya Bani Adam, Al-Insan, Bashar, kemudian An-Nas, sebagai Sakhsun, sebagai Imri'in, itu adalah kata sebagai manusia yang banyak istilah-istilahnya. Mari kita kupas istilah-istilah itu. Yang pertama adalah Bani Adam. Kalau kita lihat, Bani Adam ini adalah susunan dari dua kata, Bani dan Adam. Artinya adalah bahwa manusia ini baik yang terdahulu yang sudah mati ataupun yang akan datang itu merupakan satu dari anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Adapun istilah yang kedua adalah manusia sebagai al-insan. Al-insan ini dalam bahasa Arab
diambil dari kata nasia yansa. Ya, nasia yansa, yang secara etimologis berarti melalaikan atau meninggalkan sesuatu, atau kata lainnya yaitu lupa lah. Artinya bahwa manusia ini tidak terlepas dari kata lupa atau khilaf. Selain itu juga manusia sebagai kata insan berasal dari kata al-insiyah atau al-uns yang berarti jinak. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kata insan yang terambil dari uns ini merupakan pendapat yang paling tepat dibandingkan dengan al-insan kalau diambil dari kata nasia yansa ya. Ini yang paling tepat, manusia sebagai uns atau diartikan jinak. Karena manusia ini memang berbeda, sangat sekali berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Karena menurut beliau, Profesor Dr. Quraish Shihab, uns ini juga diartikan sebagai tampaknya sesuatu. Kalau kita lihat, manusia itu adalah memang makhluk yang tampak, berbeda dengan makhluk lain yang memang goib, tidak terlihat gitu kan, tidak kelihatan. Sedangkan manusia ini adalah manusia dengan sosoknya yang kelihatan, sosoknya yang tampak. Adapun dari kalau umpama dimaknai dengan jinak, bahwa manusia ini secara kejiwaan memang mereka dapat berjinak-jinak, dapat bergaul, dapat membaur dengan manusia lainnya. Yang tentunya di sini disoroti lebih kepada sifat secara psikologis manusia. Gitu. Istilah manusia selanjutnya adalah bashar. Bashar ini kalau kita lihat adalah berasal dari kata ba, shin, dan ro yang bermakna pokok, yang dalam kamus itu berarti nampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata ini terbentuk kata kerja menjadi basyaro, dengan arti bergembira, menggembirakan atau menguliti sesuatu, misalnya menguliti buah, dan juga memperhatikan dan mengurus sesuatu. Kata basar ini adalah jamak dari kata basyarot yang berarti kulit. Manusia disebut dengan kata basyarot atau kulit karena memang manusia ini memiliki kulit yang berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti halnya kulit hewan ya, kan berbeda sekali dengan kulit manusia. Kata ini di dalam Al-Quran secara khusus merujuk kepada sosok manusia secara lahiriah. Manusia disebut bashar karena memang manusia ini memiliki kulit yang berbeda dari makhluk Allah yang lainnya, seperti halnya binatang. Itu kan sangat sekali berbeda dengan manusia ya. Kata bashar ini kalau di dalam Al-Quran merujuk kepada sosok manusia secara lahiriah. Kata manusia selanjutnya adalah An-Nas. Kata An-Nas ini termuat di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali, tersebar dalam 53 surat, yang artinya bahwa manusia ini diambil disoroti dari sisi manusia secara sosial, tanpa melihat dari status apakah dia beriman atau tidak, tanpa melihat dia muslim atau dia non muslim. Ini adalah kata An-Nas. Kata An-Nas ini juga di dalam Al-Quran merujuk kepada manusia, bahwa manusia ini adalah makhluk yang labil, ya, sering berubah-ubah. Sedangkan kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal budi, yang mana mereka mampu untuk mengandalkan manusia lainnya, atau bahkan justru dia mampu menguasai makhluk selain manusia itu sendiri. Ini adalah kata manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maksud dari manusia yang berakal budi adalah bahwa manusia itu memiliki akal untuk alat dia berpikir, dan manusia juga memiliki budi sebagai alat pendukung akal yang dapat menyaring sistem akal agar akal itu dapat berpikir positif. Setelah kita kenal siapa itu manusia, maka kemudian kita akan mencari tahu siapa itu dan apa itu arti dari individualisme. Mari kita coba mencari tahu baik secara etimologi maupun secara terminologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4 makna atau ada 4 arti individualisme. Yang pertama adalah satu buah pemahaman manusia tentang arti individualisme itu sendiri. Yang kedua adalah faham
satu buah komunitas yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk individualisme. Yang ketiga adalah paham perseorangan dari manusia itu sendiri, yang menjadikan manusia itu menjadi manusia yang nafsi-nafsi, yang tidak mementingkan orang lain, namun dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan diri pribadi. Dan yang keempat artinya adalah paham yang menganggap bahwa diri pribadi menjadi sesuatu yang penting sedangkan orang lain itu tidak penting. Dalam Wikipedia, individualisme itu merupakan satu buah paham filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kepada kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan diri sendiri. Seorang individualis akan mengikuti pencapaian dan kebebasan diri sendiri. Biasanya mereka menentang dari diinterpretasi oleh orang lain. Biasanya dia hidup bebas. Lebih jauh dari itu adalah bagi seorang individualis, dia bukan hanya menentang terdistract oleh orang lain, akan tetapi juga dia menentang satu buah komunitas masyarakat, bahkan negara sekalipun. Kalau kita ambil kutipan dari kompas.com, individualisme itu lebih berarti bahwa seseorang itu lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan orang lain. Biasanya orang yang seperti ini itu orang yang memiliki jiwa individualisme itu dia jarang bergaul dengan masyarakat, jarang membaur dengan orang, karena ya bagi mereka yang penting adalah diri sendiri gitu, bukan masyarakat atau bukan orang lain. Yang mana kasus seperti ini itu banyak terjadi di perkotaan. Sangat kontras sekali ketika ada sesama tetangga yang tidak saling kenal, bahkan tidak menegur sapa. Dan mungkin kasus ini terjadi karena memang ya kurangnya komunikasi ya tentunya. Seorang yang individualis biasanya dia juga kurang peduli terhadap orang lain. Dia karena dia itu jarang bergaul dengan masyarakat, maka ya dia kurang interaksi dengan masyarakat itu sendiri. Seperti ketika ada gotong royong, dia tidak mau bergotong royong. Ada kerja bakti, dia juga tidak mau kerja bakti. Ya itu hanya karena memang dia mementingkan dirinya sendiri gitu. Dia tidak mementingkan orang lain. Mereka bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, mereka tidak sempat berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mereka tidak sempat berinteraksi dengan tetangga. Sebab ya menurut mereka berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan tetangga itu atau satu buah hal yang buang-buang waktu dan akan sia-sia. Itu adalah individualisme.